Jadi ujar baginda Rasulullah SAW, iman itu asalnya sekali, iman itu ujar baginda Rasul telanjang. Nah, telanjang, asalnya telanjang. Lalu kayak apa, bagaimana supaya bagus iman tadi? Nah, kayak apa supaya bagus iman tadi, kayak apa? Nang asalnya iman itu yang dikatakan oleh baginda Rasul asalnya itu telanjang. Nah, kayak apa supaya bagus? Tentu dengan dipakai, ya, diberikan pakaian. Nah, jadi supaya bagus ya, dengan diberikan pakaian. Kita ganlah tuh, lihat anak-anak tuh, kalau telanjang baguslah dilihat, baguslah anak-anak telanjang, baguslah dilihat, tentu kada bagus. Tapi dengan kita berikan, kita pakaikan dengan pakaian yang bagus, nah dia juga berubah menjadi bagus, kelihatannya bagus. Nah, begitu juga iman. Nah, yang tadi asalnya telanjang, nah, supaya bagus tentu dengan dikasih pakaian iman tadilah. Jadi ujar Nabi pulang nih, pakaiannya iman tuh dengan berbentuk apa, dengan berupa apa pakaiannya iman itu? Ujar Nabi, walibasuhut taqwa. Oh, nyalah pakaian iman itu ketakwaan. Nah, itu apa pakaian iman toh? Ketakwaan. Jadi kalau inya orang tadi beriman tapi orangnya kada bertakwa, sama dengan apa? Wadah yang kosong tanpa ada isinya. Nah, ini Nabi mengatakan telanjang iman itu asalnya supaya bagus ya dikasihkan baju, dikasihkan pakaian. Pakaiannya apa? Yaitu dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu anunya supaya bagus iman tadi. Nah, jadi di sini padakannya wahya tanzihul qalbi aniz zunubi. Nah, jadi yang namanya takwa itu pulang apa? Tanzihul qalbi, yaitu membersihkan hati daripada segala dosa. Itu pulang nang kita jaga kayak apa? Membersihkan hati. Membersihkan hati kayak apa? Daripada segala dosa. Kadang-kadang kita hati itulah kadang-kadang macam-macam lah yang namanya hati. Kadang-kadang kita melihat orang nyaman, hati kada nyaman. Kadang-kadang kita dengan pembawaan hati bisa menyenangi punya orang. Itu pembawaan hati. Itu harus kita bersihkan hati kita daripada pikiran-pikiran yang seperti itu. Jadi tanzihul qalbi aniz zunubi. Jadi bersihkan hati daripada segala dosa. Kemudian lagi nih, yang namanya takwa itu diantaranya lagi, itu kan diantaranya membersihkan hati daripada segala dosa. Kemudian lagi apa? Membersihkan anggota badan. Nah, disuruh juga bila kita tuh hendak takwa, kita disuruhkan juga untuk membersihkan anggota badan kita. Apa-apa anggota badan kita itu apa-apa. Di antara anggota badan itu diantaranya Di antaranya nih perut lah.
Nah, perut nih diantaranya termasuk anggota daripada badan kita. Nih perut. Jadi kita disuruh untuk membersihkan perut ini. Jangan sampai perut kita ini termakan daripada barang-barang yang mendatangkan dosa. Jadi harus dibersihkan juga perut kita ini. Pengaruhnya banyak kalau perut kita ini kada bersih. Misalnya kita termakan barang-barang yang haram, itu mengakibatkan hati kita itu kada bersih. Jadi diantaranya, kemudian lagi tadi perut kan. Yang kedua, kita harus membersihkan dua mata kita juga nih. Dua mata kita juga harus kita bersihkan. Kan perut termasuk anggota, dua mata juga termasuk anggota. Nah, harus kita bersihkan juga dari perkara-perkara yang mendatangkan dosa. Kemudian lagi yang harus kita bersihkan juga supaya kita nih menjadi orang yang bertakwa nih. Yang harus kita bersihkan yaitu dua telinga kita. Jadi harus kita bersihkan juga. Tadi dua mata ini jangan sampai kita lihatkan kepada tempat-tempat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua mata kita ini jangan sampai terlihat kepada sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak macamnya, apa-apa yang dilarang Allah, kita jangan sampai melihatkan mata kita ini kepada sesuatu yang dilarang oleh Allah. Tahuai pian apa-apa yang dilarang oleh Allah, jangan kita perlihatkan mata kita ini. Mun hendak bersih. Jadi apabila bersih itu kita orang yang takwa sudah. Kemudian lagi dua telinga nih. Dua telinga nih juga itu harus kita bersihkan juga. Harus kita bersihkan juga dua telinga kita ini daripada segala dosa. Jangan sampai telinga kita ini kita dengarkan kepada barang-barang yang diharamkan oleh Allah. Apanya nih? Barang-barang yang diharamkan oleh Allah. Kita misalnya mendengar orang menyambat orang. Nah, salah dengarkan sudah. Misalnya kita ada orang senang menyambati orang tuh katuju juga kita ikut serta juga mendengarkan di situ tuh termasuk telinga yang mendatangkan kepada dosa. Jadi harus kita bersihkan juga telinga kita ini daripada segala dosa kalau mau menjadi orang yang bertakwa. Kemudian lagi dua tangan. Nih dua tangan juga kemana kita gunakan dua tangan kita ini. Ini termasuk anggota nih. Perut anggota, dua mata anggota badan kita, dua telinga termasuk anggota badan kita, kemudian dua tangan. Kemana tangan kita ini digunakan? Apakah untuk mau dipukulkan kepada orang? Apakah tangan kita ini digunakan untuk mengambil milik orang? Nah, jadi kalau kita gunakan tangan kita ini untuk mengambil milik orang, ini tangan yang mendatangkan kepada dosa. Jadi harus kita bersihkan nih anggota tangan kita ini, jangan sampai mengambil milik punya orang. Ini harus dibersihkan juga. Kemudian lagi dua kaki.
Dua kaki, kemana kita pergunakan dua kaki kita ini? Kita langkahkan kemana dua kaki kita ini? Kemana kita melangkahkannya? Bila kita langkahkan ke tempat maksiat, itu kaki yang mendatangkan kepada dosa. Bila kita langkahkan kaki kita ini ke tempat maksiat, kaki yang mendatangkan kepada dosa, anggota yang mendatangkan kepada dosa. Jadi harus kita jaga juga. Jadi kita pergunakan kaki kita ini untuk ke tempat yang diridai oleh Allah. Seperti apa tempat yang diridai oleh Allah? Kita gunakan kaki kita kemana? Yaitu ke tempat yang baik. Misalnya kita pergunakan untuk menuju ke masjid, kita pergunakan untuk yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita pergunakan kedua kaki kita ini untuk dilangkahkan ke tempat-tempat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi kita harus bersihkan anggota kita, yaitu lisan. Lisanlah harus kita jaga juga lisan ini. Lisan jangan sampai kita ucapkan, jangan sampai kita omongkan kepada yang tidak berguna. Apanya yang tidak berguna? Dengan berdusta, dengan menyambati orang, menggibah orang, apalagi banyak nih kesalahan yang ada pada lisan ini. Banyak. Kadang-kadang kada sadar kita tuh kada sadar. Jadi banyak perut termasuk anggota. Jadi kita tadi kan harus bersihkan perut kita. Jangan sampai perut itu mendatangkan kepada maksiat. Jangan sampai perut itu mendatangkan kepada dosa. Jadi nang kayak apa maksiatnya perut atau dosanya pada perut kayak apa? Jadi di sini padakannya lah maksiat perut, dosanya perut, diantaranya makan harta yang haram, tuh maksiatnya perut, dosanya perut. Kemudian makan harta anak yatim, tuh maksiat perut, dosanya perut. Makan harta riba, itu dosa perut, maksiat perut. Kemudian lagi minum minuman yang memabukkan. Jadi bila pernah kita tak minum, minta ampun, cepat-cepat minta ampun. Misalnya kita pernah minum minuman yang dilarang, cepat-cepat minta ampun. Jadi minum khamar itu termasuk maksiat perut, dosa perut. Makan dari usaha yang haram, itu juga maksiat perut, dosa perut. Padahalnya di sini termasuk juga makan harta hasil dari curian. Itu termasuk maksiat perut dan dosa perut juga. Itu harus dibersihkan loh kalau kita mau mendapatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk. Kemudian lagi mata. Dosa mata, apa dosa mata? Dosa-dosa pada mata diantaranya dosa-dosa pada mata diantaranya melihat perempuan yang bukan istrinya, yang bukan mahramnya. Itu dosa-dosa pada mata juga. Misalnya lah
kita. Tapi kalau nya kada sengaja kada bapak nang ba istilah tu maitihi nah kali maitihi auratnya, nah itu nang mendatangkan kepada dosa kepada kedua mata kita. Ba istilah maitihi mun sakaliha kada bapak ni ba istilah banahap. Nah itu diantaranya lah melihat perempuan yang bukan istrinya, auratnya orang lain tuh nah. Nah itu mendatangkan kepada dosa kepada kedua mata kita. Dan melihat aurat perempuan tadi itu termasuk mendatangkan dosa kepada kedua mata kita. Melihat orang muslim dengan pandangan menghinakan. Nah, bila melihat kita tuh kepada orang muslim dengan pandangan kada senang. Nah, pandangan kada senang itu mendatangkan kepada dosa kepada kedua mata kita. Melihat yang mungkar, melihat ke apa? Melihat tempat-tempat maksiat, nah, itu mendatangkan dosa kepada kedua mata kita. Dan kemudian lagi dosa pada dua telinga yang harus kita jaga nih, jangan sampai telinga kita ini mendatangkan kepada dosa yang harus kita bersihkan. Jadi dosa pada telinga, senang hati mendengar orang menggibah, menyambati orang senang. Kita ini senang juga ikut mendengarkan menyambati orang. Ya kapan nang disambat nih baik keburukannya, yang disambati keburukannya bukan kebaikannya. Padahal dia banyak punya kebaikan, satu aja dia mengerjakan nang kada baik, nang banyak kebaikannya tadi hilang. Dengan sebab satu nang kada baik tadi hilang, nang kebaikan nang banyak tadi. Jadi senang hati mendengar orang menggibah atau perkataan yang diharamkan, itu dosa kepada telinga kita. Jadi mendengari kata-kata yang kada bagus, kata-kata yang kada bagus itu juga mendatangkan dosa kepada telinga kita. Itu diantaranya. Nah itulah. Jadi kita harus ujar baginda Rasul kan tadi, supaya iman kita itu jangan lagi telanjang. Jadi kita harus memberikan kepada iman kita itu, yaitu berupa pakaian. Pakaiannya? Yaitu ketakwaan kepada Allah. Di antaranya ialah membersihkan hati daripada dosa, membersihkan anggota badan daripada dosa, membersihkan perut daripada dosa, membersihkan dua mata daripada dosa, membersihkan dua telinga daripada dosa, membersihkan dua tangan daripada dosa, membersihkan dua kaki daripada dosa, dan membersihkan kemaluan juga daripada dosa. Kalau salah gunakan, kemudian membersihkan lidah daripada dosa, itu juga. Jadi amun inya sudah kita itu anggota dan hati kita itu sudah bersih, itu yang dinamakan takwa. Jadi berpakaian sudah imannya kita ini. Ujar Nabi, al-imanu uryanun, iman itu telanjang, walibasuhu at-taqwa. Pakaiannya yaitu ketakwaan. Ya, dengan membersihkan anggota kita tadi, dengan hati kita tadi. Wazinatuhu, ujar Nabi, dan perhiasannya, supaya bagus iman kita nih pulang. Kayak apa kita supaya membaguskan iman nang asalnya telanjang tadi? Wazinatuhu, dan kita hiasi pulang. Orang itu umpamanya nih, orang itu kalau telanjang baguslah. Baguslah. Kada kalau
Jadi kalaunya mau dibagus, ya kita pakai, kita kasihkan pakaian, kemudian kita hiasi pulang. Jadi hiasannya iman ini apa? Al-haya'u, yaitu bersifat malu, ada supannya. Jadi malunya ini minallahi ta'ala, malunya ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fi ityani nahyihi, daripada mendatangkan apa nang dilarang oleh Allah. Jadi kita malu kepada Allah untuk apa? Mendatangkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Malu kita. Itu diantaranya hiasan daripada iman kita. Kemudian lagi, supaya lebih lengkap lagi iman kita ini, wasamratuhu al-ilmu, ujar Nabi. Kemudian lagi buahnya ulang. Buahnya imannya apa? Al-ilmu, yaitu ilmu. Dengan senang mendengari orang apa? Pengajian-pengajian ilmu agama. Itu buahnya daripada iman. Nah, ilmu, jadi pakaiannya takwa, hiasannya malu, berbuat nang kada baik. Kemudian buahnya apa? Yaitu ilmu yang diamalkan. Itulah anunya apa? Pakaian iman tadi. Jadi ujar Nabi, al-imanu uryanun walibasuhu at-taqwa wa zinatuhu al-haya'u wa samratuhu al-ilmu. Jadi iman itu asalnya telanjang. Jadi pakaiannya apa? Yaitu ketakwaan. Hiasannya apa? Yaitu bersifat malu, berbuat kemungkaran. Kemudian lagi wasamratuhu al-ilmu, dan buahnya yaitu ilmu yang diamalkan. Nah, itulah habis.